Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, berikut ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana seorang Ratu Entok memang sengaja melakukan penghinaan terhadap Yesus atau terhadap kekristenan. Dan saya pikir setelah dia ditahan di Polda Sumatera Utara, ya, orang ini wajib ya dipenjarakan dengan hukuman semaksimal mungkin. Kenapa? Ya, karena saya pikir bahwa apa yang dia lakukan memang sungguh-sungguh keterlaluan. Teman-teman, langsung saja kita akan menyaksikan video berikut ini. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, Entok terima. Sekarang Entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, Entok buka forum vote ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi di bicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dajjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa tertutup. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba. Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohongnya satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa. Akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalib sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau lesbiola. Ini bucin atau bisbiola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau minta disalib. Dia nyalib sendiri. Gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, karena berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan semua Tuhan pasti mengakui, semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi, kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya. Cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti yang Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh.
Nanti tuh ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, Dajjal lagi dibisikin setan dadanya, dibisikin Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonjes dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dia tadi video yang kita sudah saksikan bersama bagaimana seorang Ratu Entok yang begitu luar biasanya melakukan penghinaan terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh memberikan komentar, mari kita akan dengarkan saja bagaimana juga respon dari seorang murtadin, ya, atau lebih dikenal dengan mereka yang dulunya Muslim dan akhirnya menjadi percaya kepada Kristus, dan ini langsung dari murtadin asal Aceh. Dan ini dia videonya. Bagaimana tanggapan saudara semuanya ketika melihat dalam hari-hari ini, ya, sudah 2-3 hari ya, sangat viral mengenai Ratu Entok yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Dia sangat viral sekali Bapak Ibu karena menghina Yesus, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia sudah pernah menghina saudara. Sudah pernah menghina, dan dia pernah juga ikut masuk dalam dunia perdebatan. Walaupun sebentar, ya. Dia pernah masuk di salah satu akun TikTok daripada Polemikus. Karena ini sudah berulang saudara, maka saudara-saudara kita dari Medan, ya khususnya orang Kristen, bersuara Bapak Ibu. Ya, ikut bersuara. Bahkan banyak di antara netizen yang ada di kota Medan itu sangat menyayangkan sikap daripada Ratu Entok itu. Nah, kita ingin melihat Bapak Ibu, apakah Ratu Entok itu kebal hukum? Atau hukum penistaan agama itu merata? Sama di mata hukum. Siapa saja yang menista agama, maka hukum penistaan agama tidak segan-segan untuk menangkoi. Nah, apakah Ratu Entok ini akan ditangkoi? Sementara dia sudah minta maaf, tetapi di saat dia minta maaf pun Bapak Ibu, sepertinya dia tidak ikhlas dalam minta maaf. Masih saja juga dia menyalahkan orang yang mengedit videonya. Padahal itu tidak diedit saudara. Jelas dia, bahkan dia buat suara seperti suara apa gitu Bapak Ibu, ya. Jelas sekali dia dalam hal ini menghina. Akhirnya ramai-ramai netizen memberikan komentar, menyayangkan sikap yang namanya Ratu Entok. Kalau kata Opung Parbalak Bapak Ibu, saya tidak tahu dia mbak-mbak kah atau abang-abang, kakak kah atau abang kah. Tidak tahu Bapak Ibu, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mempergunakan media sosial dengan baik. Dan kita orang Kristen khususnya, mari pergunakan media sosial untuk ladang, untuk wadah, untuk media kita memberitakan Injil, kita memberitakan firman. Nah, saya Bapak Ibu mengenal Yesus itu lewat media sosial. Pada suatu hari terjadi perdebatan di media sosial, di grup Islam Bertanya, Kristen Menjawab, Kristen Bertanya, Islam Menjawab, di Facebook. Dan grup itu sampai hari ini masih ada. Nah, di grup itu tiap hari terjadi perdebatan. Di tengah-tengah perdebatan Bapak Ibu, setiap saat terjadi cacian, makian, hinaan dari kedua belah pihak. Tapi ada satu bapak yang tidak pernah membalas hinaan, cacian, makian saya, sehingga membuat saya itu bertanya-tanya dalam hati dan pikiran saya, apa yang dibaca oleh bapak ini? Apa yang dipelajari oleh bapak ini? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, apa yang dipelajari oleh orang Kristen, karena orang Kristen sama dengan saya. Nah, tetapi bapak itu berbeda sekali. Lemah lembut ketika menjawab saya. Hinaan saya beliau jawab dengan lemah lembut. Cacian saya beliau jawab dengan rendah hati. Nah, akhirnya membuat saya
mencari akan kebenaran. Nah, saya juga mengajak saudara semuanya. Kita mempergunakan media sosial dengan lemah lembut, dengan baik maksudnya saudaraku. Biarlah setiap tulisan kita, setiap postingan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan setiap postingan kita menjadi batu sandungan. Bukan setiap postingan kita, apa yang kita bicarakan, kita dicela, dihina, diolok-olok. Tetapi saudara, yang namanya kabar baik, ya, kabar sukacita, yang namanya Injil, baik kita beritakan dengan cara yang baik atau dengan cara yang menurut mereka itu tidak baik atau kasar, itu tetap juga dihina, saudara. Ya, Injil itu kita beritakan dengan cara apapun tetap juga dihina. Saya sudah alami di TikTok, saudara. Saya tidak menyinggung iman apapun, agama, kepercayaan apapun. Begitu saya mulai live, saya sapa para penonton, para pengikut, lalu saya memuji Tuhan, menyanyi. Langsung datang orang-orang tertentu yang sangat banyak jumlahnya, Bapak Ibu, mereka menghina, mereka mencaci maki, mereka mengolok-olok. Dan berkali-kali saya ingatkan kepada orang-orang yang ada di live chat supaya tidak membalas komentar mereka. Biarkan tangan mereka memberikan komentar yang negatif, tetapi setidaknya telinga mereka mendengarkan nama Yesus, mendengarkan kesaksian saya, mendengarkan Injil. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Maka dari itu saya selalu menghimbau, mengingatkan orang-orang yang ada di live chat, khususnya orang Kristen Bapak Ibu, supaya tidak membalas hinaan, cacian, makian mereka. Biarkan mereka menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Kita berbeda dengan mereka. Kita tidak sama dengan dunia yang sibuk membalas hinaan, sibuk membalas cacian, sibuk membalas makian. Seperti seorang bapak, ketika bapak tersebut tidak membalas hinaan, cacian, makian saya, itu membuat saya bisa melihat terang yang ada pada bapak tersebut, sehingga membuat saya bertobat, percaya kepada Adonai Yesus. Nah, itu dia Bapak Ibu, Saudara-saudari, bagaimana tadi kita boleh melihat bersama sebuah respon atau tanggapan dari seorang Effendi Usman, ya. Dulu dia adalah Muslim, tetapi kemudian menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahkan menjadi seorang penginjil yang luar biasa Tuhan pakai baik di dalam pelayanan-pelayanan secara online, dan juga ya dia ini sering juga masuk ke pedalaman-pedalaman untuk menyampaikan kabar baik atau kabar keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oke ya, saya pikir video-video yang dibagikan oleh seorang Ratu Entok di TikTok dan juga di channel YouTube-nya yang kita tadi sudah tonton bersama itu memang sungguh keterlaluan. Dan saya pikir ya orang ini tidak boleh dibiarkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Tidak boleh dibiarkan, ya. Karena apa yang dia lakukan itu cukup ya membuat kita tersakiti, ya. Kita adalah orang yang tentunya mempunyai Tuhan yang kita percaya sesuai dengan ajaran agama kita, dan seharusnya kita tidak perlu ya melakukan penghinaan terhadap agama orang lain, karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita gitu loh. Ya, bahkan kita sebagai orang Kristen juga ketika kita dihina, diolok seperti itu, kita sebenarnya tidak juga terpancing untuk membalasnya seperti apa yang mereka lakukan terhadap kita. Artinya kalau misalnya ada orang yang menghina kita, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh juga melakukan penghinaan terhadap mereka yang melakukan penghinaan terhadap kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang dimana ajarannya adalah mengampuni dan memaafkan, dan saya mau sampaikan pada kesempatan ini kita wajib untuk memaafkan si Ratu Entok, ya kan? Tapi terlepas daripada itu, ya tentunya kita harus juga tahu bahwa kita tinggal di negara Indonesia yang mempunyai ya undang-undang dan hukum yang berlaku. Nah, maka itu sebabnya saya pikir semuanya kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya agar si Ratu Entok ya diperlakukan seperti atau sesuai dengan apa hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia kita ini. Artinya bahwa bagi kita udah nggak ada masalah, kita juga tidak akan membalaskan apa yang dia sudah lakukan, dan kita juga tidak mau memukuli dia atau segala hal yang lain yang tidak baik tentunya, ya kita tidak lakukan itu. Tetapi semuanya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, apa aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, ya sepenuhnya kami serahkan
ya kepada pihak yang berwajib untuk memberikan ya dan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai ya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia terhadap seorang Ratu Entok ya. Saya lihat memang ada Zuma yang mengatakan, orang Kristen munafik, katanya kasih, katanya mengampuni, memaafkan, tapi kalau mereka masih saja mau juga melaporkan. Ingat kawan, ketika seorang Ahok meminta maaf, dan saudara kita Muslim yang merasa dihinakan, dinistakan pada saat itu, ya menerima permintaan maaf dari seorang Ahok, tapi tidak sampai di situ kawan. Waktu itu juga Ahok harus dilaporkan ya dan dipenjarakan. Sama juga dengan seorang Ibu Meliana, ya kan? Juga seperti begitu. Dia minta maaf, dia klarifikasi dan dimaafkan, tetapi tetap saja dia juga dijebloskan ke penjara. Nah, jangan Anda minta ya kepada kami Zuma ketika kami juga sudah memaafkan lalu semuanya selesai, tidak. Ya, hukum kasih tetap berlaku, kami tetap mengampuni, tetapi yang namanya keadilan itu juga harus tetap berlaku ya, dan juga Tuhan yang kami percaya mempunyai hukum yang seperti ini. Dia adalah seorang Tuhan yang adil dan juga Tuhan yang mengasihi ya. Jadi ketika dia mempunyai kasih bukan berarti keadilannya tidak ditegakkan. Maka saya pikir ya, dan memang kerinduan kami ya, kita sebagai umat Kristen ya, kita menghargai ya kasih Tuhan yang telah kita terima sehingga kita boleh mengasihi orang lain dengan wujud nyata mengampuni dan memaafkan orang lain, tetapi kita juga harus menghargai hukum yang berlaku di Indonesia supaya keadilan ditegakkan. Iya nggak Zuma? Atau bagaimana menurut Anda? Oke teman-teman, saya pikir itu aja dulu yang menjadi komentar saya mengenai seorang Ratu Entok ini. Intinya bahwa menurut saya Ratu Entok wajib untuk dikenakan sanksi atau hukuman, dan hukuman itu bukan hukuman ringan menurut saya. Dia harus dikenakan hukuman maksimal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Selamat malam, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.